Mungkin banyak dari kalian yang tanya dengan saya, Dok, kenapa saya nggak pernah aktif lagi di Instagram saya? Kenapa saya nggak pernah buat story lagi di Instagram saya? Sebenarnya saya nggak mau buat video ini dan nggak mau kasih tahu kalian, karena saya mengharapkan Instagram saya cepat bisa balik, cepat bisa saya akses. Tapi ternyata butuh waktu yang lebih panjang, so mau nggak mau saya buat video ini. Jadi Instagram saya itu nggak bisa saya akses sejak tanggal 10 Juni kemarin. Dan itu menyakitkan banget bagi saya sih. Sedih banget saya pastinya ya. Jadi setiap malam saya sedih sih sebenarnya. Walaupun saya nggak cari duit, saya nggak cari makan dari Instagram saya nggak pernah endorse dari Instagram saya. Murni Instagram saya itu hanya untuk edukasi. Tapi sesuatu yang dari kecil sampai jadi sebesar sekarang, apalagi sudah centang biru, tiba-tiba nggak bisa saya pakai, kayak gimana lah sedihnya. Kalian bayangin sendiri lah. Tapi ini bukan yang pertama sih bagi saya sebenarnya sih. Jadi sebelumnya juga sudah banyak banget tantangan dan hambatan untuk saya. Dari YouTube saya tahun lalu tuh pernah dihack 3 bulan loh. 3 bulan yang YouTube saya yang 2,5 juta subscriber ini pernah dihack 3 bulan. Dan saya tahu siapa yang ngehacknya. Itu penjual krim abal-abal. Saya tahu siapa juga. Ya jadi, dan itu sedih banget saya. Segitunya mereka berusaha menghalangi saya. Dan sekarang Instagram saya, kemarin Instagram saya sudah kena shadow ban. Lama nungguin shadow ban-nya. Akhirnya centang biru dan akhirnya nggak bisa saya akses. Ya udah, nggak apa-apa lah. Toh saya juga nggak cari duit dari Instagram saya. Saya yakin Instagram saya pasti bisa balik. Sama seperti YouTube saya dulu yang kembali kepada saya. Tapi memang butuh waktu yang lebih panjang. Dan saya nggak mau mereka dapetin apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan kan adalah saya nggak bisa berkarya. Saya nggak bisa, saya mati ini. Tapi saya nggak mau, saya harus bergerak dan saya harus tetap edukasi masyarakat. Kenapa? Karena narsis sedikit lah ya. Karena saya, masyarakat Indonesia itu sekarang jadi lebih pintar loh. Lebih pintar pilih kosmetik. Tahu yang mana kosmetik abal-abal, yang mana yang Bepom. Tahu yang benar-benar Bepom bagaimana. Gara-gara saya, orang itu nggak pakai lagi krim yang polosan. Gara-gara saya, orang tuh nggak pakai lagi krim yang polosan. Gara-gara saya, orang itu nggak sembarangan percaya dengan artis. Kalau artisnya nggak promosiin krim yang Bepom. Dan gara-gara saya nih, tren yang dulunya itu berubah banget ya. Dulu itu di Facebook, jualan itu krim merkuri, laris manis semua. Sekarang gara-gara saya banyak yang komen, wah itu kan isinya merkuri itu. Dan tentu ini membuat suatu pergejolakan yang luar biasa. Yang tadinya laris manis, sekarang ya masih laris sih menurut saya, tapi jadi biasa aja. Dan sekarang nggak tren lagi jualan krim abal-abal. Tentu mereka pasti marah, pasti mereka itu kesel, dan pasti mereka itu berusaha ya buat saya itu diam, terjatuh, dan lain sebagainya lah. Dan kita nggak boleh kasih itu. Kita nggak boleh kasih itu. Saya mau terima kasih banget dengan kalian yang sudah dukung saya sampai detik ini, yang percaya dengan saya, yang berjuang dengan saya. Yuk kita berjuang bareng. Dan itu penting banget, karena nggak cukup satu orang. Kita buat Indonesia ini jadi lebih baik, kita buat kosmetik Indonesia jauh lebih baik, dan saya juga ngajakin semua yang jual kosmetik yang aman, yuk kita berjuang sama-sama. Ya menurut saya ini perjuangan yang adil, persaingan bisnis yang adil tuh itu. Yang sama-sama Bepom, ini nggak adil. Ada yang ngomong, ih Dr. Richard ini mungkin menjatuhkan usaha orang lain. Ya usahanya jualan krim abal-abal, gila loh. Usahanya pakai merkuri. Ya kalau misalnya usahanya itu normal, bagus Bepom, saya jatuhin, nah itu salah saya. Itu benar-benar salah. Ayo berjuang bersama saya. Bentuk perjuangan itu berbeda-beda ya. Kalau saya berjuangnya dengan masukin ke lab, pakai biaya sendiri loh. Dan post di YouTube saya dengan penuh resiko. Dengan segala resikonya. Kalian berjuang bagaimana? Nggak usah cekin ke lab. Sebenarnya kalian subscribe saya aja. Follow saya aja. Jangan lupa follow Instagram saya yang baru. Karena saya akan lebih aktif di Instagram ini. Komen. Kasih tahu. Dok, ini ada krim yang berbahaya kayaknya dok. Coba dokter cekin. Itu suatu hal yang salah satu bentuk perjuangan sih menurut saya. Dok, tolong review dong produk ini, adalah salah satu bentuk perjuangan. Apalagi kalau kalian share ke teman-teman kalian. Share ke Twitter kalian, ke Instagram kalian, ke Facebook kalian. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan. Ya kalau misalnya ada yang nyinyir, ada yang marah ya. Dengan kalian aja marah. Apalagi dengan saya. Kalian bisa kira-kira sendirilah bagaimana tantangan saya ke depan. Tapi itulah yang harus kita lakukan untuk buat Indonesia ini jauh lebih baik. Kalau kita diam saja, apa jadinya Indonesia ini? Sampai ketemu.
Semoga kalian sehat selalu.